Selamat datang di podcast Sahabat Membine, Perempuan Punya Cerita. Selamat datang di podcast Sahabat Membine, Perempuan Punya Cerita. Wah, senang sekali hari ini kita ketemu lagi di podcast Sahabat Membine episode ke-14. Nah, hari ini tentunya Reza tidak sendiri. Hari ini Reza ditemani sama narasumber yang sangat luar biasa dan tentunya sangat relate banget dengan tema kita hari ini. Jadi teman-teman semua sahabat Membina di seluruh Indonesia, hari ini kita akan mengupas tuntas nih Kak terkait dengan RUU PKS atau Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Penasaran sudah sejauh mana RUU PKS ini berjalan? Apakah sudah disahkan atau masih banyak informasi yang tumpang tindih nih terkait dengan RUU PKS ini? Penasaran teman-teman semua? Mari kita kupas tuntas di edisi Mengapa sih RUU PKS? Jadi hari ini Reza tidak sendiri, sudah ditemani sama Kak Ririn Sepsani nih. Give applause dulu guys buat Kak Ririn Sepsani. Hai Reza. Halo Kak. Jadi teman-teman semua, Kak Ririn ini merupakan board dari Yayasan Sekolah Membine. Dan juga sekarang Kak Ririn bekerja di kemitraan dan juga tentunya Kak Ririn tergabung di dalam koalisi masyarakat sipil untuk mengadvokasi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Halo Kak Ririn. Hai. Apa kabar? Fantastik dan Oh my God. merasa terhormat juga diundang di podcastnya Sekolah Membine. Iya bener banget nih, udah jauh-jauh datang dari Jakarta langsung ke sini buat mengisi podcast Sahabat Membine semua. Tentunya teman-teman semua jangan lupa subscribe channel YouTube dari Sekolah Membine dan juga tombol like dan di-share ya biar teman-teman semua bisa update informasi apalagi tentang RUU PKS. Oke. Kak Ririn, gimana nih aktivitasnya saat ini? Ya selain bekerja rutin dalam tanda kutip di mana saya bekerja di organisasi kemitraan, sebenarnya ada satu isu yang tidak hanya hangat tapi menjadi sangat panas karena menjadi perhatian publik dan ada harapan yang tinggi dari publik dan misal khususnya salah satunya adalah saya sebagai perempuan dan juga aktivis perempuan dan terkait dengan perdebatan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Nah, saya bergabung juga dengan beberapa grup. Selain saya juga aktif di Perempuan Indonesia Anti Korupsi, kami juga berkonsolidasi dengan banyak sekali NGO di seluruh Indonesia gitu ya, dan juga organisasi-organisasi keagamaan, kemudian ormas yang lain. Kita itu sampai bikin beberapa grup mulai darurat kekerasan seksual, SOS disahkannya rancangan undang-undang ini. Dan juga mendiskusikan substansi untuk menghadapi mereka-mereka yang dalam tanda kutip masih menolak, keberatan dengan beberapa alasan. Kita putar balik lagi alasan mereka itu dengan realita yang kita hadapi. Nah, salah satu realita itu, misal Komnas Perempuan itu mendata sejak tahun 2000 ini yang paling dekat saja, meskipun undang-undang ini sudah 6 tahun dibahas ya, diusulkan. Kekerasan seksual itu Komnas Perempuan mendata di tahun 2000-an itu ada sekitar 2.400 kasus. 2.400 kasus. Waduh, banyak banget. Yes, dan saya percaya jauh lebih banyak. Karena banyak yang tidak terdata dan orang mungkin para korban penyintas itu tidak berani melaporkan gitu karena Reza tahu kan soal kultur feodal, tabuisme dan lain-lain. Lalu di 2021 ini di periode misal katakanlah Januari itu juga udah naik lagi di angka 2.600-an dan di November 2021 fantastik 4.000-an kasus gitu. Ya jadi ini adalah informasi yang sangat miris ya Kak, di mana banyak sekali kasus kekerasan yang terjadi hanya selang beberapa tahun aja nih sahabat Membine semuanya. Nah dan juga memang beberapa kasus yang terjadi justru yang Reza juga dapat nih Kak Ririn, ternyata setiap 3 jam itu di Indonesia ada setidaknya 2 perempuan yang mendapatkan kekerasan. Nah ini tentunya sangat memprihatinkan ya Kak. Nah menurut Kakak gimana tuh? Sekarang banyak justru kasus-kasus yang kekerasan yang terjadi dalam merayakan 16 HKTP nih. Nah justru ini sangat kontradiksi ya dengan justru seharusnya kita merayakan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, tapi justru banyak kasus kekerasan yang terjadi. Menurut Kak Ririn itu gimana Kak?
pengalaman saya dan juga ini refleksi beberapa kawan, kolega saya yang bekerja pada isu-isu HAM, isu-isu kesetaraan dan keadilan bagi perempuan itu menemukan bahwa tahun 2020, 2021 itu adalah tahun-tahun yang makin menyedihkan terhadap praktek-praktek kekerasan, bahkan tidak hanya perkosaan, kemudian pelecehan, termasuk pembunuhan pada perempuan. Jadi sudah dilecehkan, diperkosa, dibunuh ya. Kemudian tapi di sisi lain juga muncul gerakan mulai dari Me Too, kemudian Speak Up gitu ya, dan begitu kuat, makin kuat advokasi terhadap tuntutan disahkannya segera rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ya. Jadi kan ada beberapa pihak yang menghapuskan namanya itu kan jadi bukan kekerasan gitu. Nah, menurut saya ketika banyak orang yang makin mau bicara itu memperkuat amunisi advokasi dan lobby ini, dan membaca kisah-kisah mereka atau ketemu langsung dengan mereka itu adalah juga barisan yang kita harus menyiapkan mental, tapi di sisi lain kita harus melangkah gitu. Ini jadi kayak amunisi untuk yuk kita bersama-sama harus segera nih disahkan gitu. Iya, jadi memang perlu ada kolaborasi dan kerjasama dari semua elemen masyarakat terkait dengan sama-sama mendukung RUU tindak pidana kekerasan seksual ini segera untuk disahkan. Nah, kita mundur jauh sedikit nih ya, Kak Ririn, terkait dengan kebijakan. Nah, sebelum RUU PKS ini atau TPKS ini kan sudah ada tuh kebijakan-kebijakan terkait dengan kasus-kasus kekerasan yang ada. Nah, menurut Kak Ririn sendiri, apakah kebijakan-kebijakan yang sudah ada tersebut itu udah cukup atau sudah optimalkah untuk melindungi hak-hak perempuan ataupun korban kekerasan? Gimana, Kak? Kalau melihat dari data masih tinggi angka kekerasan, berarti kan ada pertanyaan terhadap undang-undang itu. Dan salah satu undang-undang itu kan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dan memang berbagai kasus kekerasan seksual itu dilakukan juga di ranah private dan pelakunya justru orang-orang yang kita kenal. Tapi ini berhadapan dengan kultur feodal dan tabuisme membahas soal itu kan ini dianggap memalukan dan lain-lain. Makanya banyak kasus tidak terungkap. Kedua, aparat penegak hukum juga problem tersendiri. Apakah mereka punya perspektif sampai pada kerangka aksi yang memang melindungi dan memproses kasus-kasus yang sudah terjadi ini untuk keadilan para penyintas. Ternyata banyak kasus juga Eca tahu yang terjadi di Malang. Ya Tuhan, saya tidak bisa membayangkan kalau itu saudara saya atau tidak usah saudara, teman yang saya kenal itu sudah. Buat saya aja membaca kisah itu udah jadi trauma tersendiri gitu. Apalagi buat keluarga dari mahasiswi yang pintar ini, yang memilih atau dunia memaksa dia untuk mengakhiri hidupnya dengan pilihan yang sangat memedihkan. Dan pelakunya aparat, jangan salah. Aduh, parah nih guys. Jadi ya memang perlu diperhatikan lebih lanjut lagi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang sudah ada. Maka dari itu RUU TPKS ini memang sangat penting untuk segera disahkan. Nah, terkait dengan RUU TPKS ini sendiri, Kak Ririn, menurut Kak Ririn apakah dalam perumusannya itu sudah mengikuti kaidah kesetaraan gender yang substantif atau gimana, Kak? Kita kan sebetulnya harapannya kan fokus pada upaya-upaya perlindungan dan supaya kasus ini tidak terjadi. Dan di draft yang awal yang sudah juga ada masukan dari masyarakat sipil, organisasi masyarakat sipil, termasuk juga masyarakat secara umum, itu kan ada kalau sekitar 9 kan ya. Nah, tapi kemudian ada beberapa yang direduksi. Nah, itu kan konteks kompromi politik dalam tanda kutip, tapi di sisi lain itu mengeneralisir terhadap beberapa jenis kekerasan. Padahal kekerasan itu berbeda makna, bentuk, kemudian penanganannya juga berbeda gitu. Nah, kalau dibuat cukup general tuh di tengah aparat penegak hukum yang juga tidak cukup mengerti dan tidak cukup punya komitmen, menurut saya PR juga. Bersyukurnya kawan-kawan yang di koalisi masyarakat sipil dengan beragam nama, dan ini tidak hanya ibu-ibu, tidak hanya perempuan feminis, tapi lu bayangin aja
gue pakai kata lu nih. Soalnya dengan anak muda milenial gitu kan. Atau gue belum, ntar lagi juga bilang Nggak, kalian kan masih anak muda juga. Oh ya pasti, Iya dong. ya kan gitu. Nah, mahasiswa. Jadi jaringan BEM Iya. mulai dari Jakarta, daerah Sulawesi dan macam-macam. Dan Sekolah Mombine kan juga membuat 5.000 Iya. tanda tangan. Itu udah dilakukan beberapa tahun yang lalu. Itu fantastik menurut saya. Dan ada ibu-ibu, lalu ada aliansi laki-laki baru. Kemudian ada bapak-bapak mendukung perlindungan anak dan perempuan. Kemudian ada akademisi juga. Lalu yang menarik juga itu gini. Salah satu yang cukup kritis menentang undang-undang ini kan kelompok-kelompok dengan keyakinan tertentu. Iya. Nah, ternyata banyak juga para ulama, ustazah itu yang mendukung RUU ini untuk segera disahkan. Iya. Misal Kongres Ulama Perempuan Indonesia, Iya. statementnya udah tegas sekali Iya, itu benar. harus segera disahkan karena kita dalam situasi darurat gitu. Oke. Jadi memang secara substantif memang sangat banyak pihak-pihak yang dilibatkan, juga perempuan-perempuan dilibatkan dalam perumusan undang-undang ini ya, Kak Ririn ya. Oke. Kalaupun nggak dilibatkan, Mm-mm. ini teman-teman yang advokasi di undang-undang ini ngirim surat tuh ke Iya. DPR, ngirim surat ke para pimpinan agama, baik agama Islam, agama Kristen, Buddha, Hindu, kelompok keyakinan, mereka masuk dalam fraksi balkon ketika fraksi, komisi, balik membahas ini semua, mereka usul nih beberapa untuk kami mau masuk di dalam fraksi balkon supaya kami bisa tahu langsung dan kasih input. Mohon pimpinan sidang fraksi balkon didengarkan. Itu menurut saya Luar biasa ya Kak Ririn. Nah, sebelum ada isu terkait dengan RUU PKS diubah menjadi RUU TPKS, nah Eca mau tanya nih ke Kak Ririn, hal-hal baik apa sih sebenarnya yang ada di RUU PKS sebelum diubah menjadi RUU TPKS? Ya tadi yang saya bilang bahwa ini upaya untuk melindungi penyintas dan supaya tidak terjadi lagi dan fokus pada kekerasan seksual. Nah, kan ada beberapa pihak yang kemudian ini nanti ada misal ya saya bilang ya, dan bersyukur nih di parlemen itu beberapa fraksi sudah oke. Ya saya sebut ya. Misal awal-awalnya kan nih ya PDIP, kemudian PKB, Nasdem, Golkar, terus PDIP udah saya sebut ya. Iya. Kemudian ada 9 fraksi so far yang kalau saya tidak salah ingat itu sudah oke untuk jadi inisiatif DPR dan ini akan segera dibahas lebih lanjut. Yang tidak hanya Partai Keadilan Sejahtera. Dan saya Ririn Sepsani atas nama saya pribadi sebagai perempuan dan punya hak politik untuk memilih, saya mengajak dalam pemilu 2024 jangan pilih PKS. Oh my God. Ya, itu. Jadi emang ini ya Kak, betul-betul kita harus melihat calon-calon pemimpin yang nantinya akan kita pilih, apakah betul mendukung hak kita, apalagi hak perempuan atau tidak. Jadi teman-teman semua harap lebih bisa memilah yang mana harus dipilih, yang mana tidak harus untuk dipilih. Gitu mungkin ya Kak. Oke. Nah, berarti memang banyak sekali hal-hal baik sebenarnya yang ada di RUU PKS. Cuma memang ada setelah diubah menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, ada beberapa jenis kekerasan yang justru direduksi di situ. Nah, Reza udah baca beberapa artikel terkait dengan alasan-alasan mereka nih Kak. Kenapa bisa kemudian direduksi nih terkait dengan sebetulnya yang sekarang diusulkan juga jadi RUU TPKS, Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Nah, mereka kan maunya kan tindak pidana berbeda ya, karena mereka mungkin Reza sampaikan yang tadi Reza baca dulu ya argumen mereka. Ya, jadi contohnya nih Kak, misalnya karena ada tumpang tindih nih antara bentuk-bentuk kekerasannya, katanya juga ada beberapa bentuk kekerasan yang sama, misalnya pemerkosaan, kemudian perbudakan seksual, kemudian juga pemaksaan pelacuran, itu disatuin nih Kak jadi bentuk eksploitasi seksual. Nah, makanya direduksi hanya tinggal 5 bentuk. Itu menurut Karin gimana?
Ya, inilah yang tadi saya bilang bahwa dalam beberapa kasus kekerasan seksual dengan ragam yang terjadi itu punya pengertian yang berbeda. Ketika terjadi pun itu juga berbeda. Sama yang ketiga adalah dia tidak bisa disamakan gitu. Karena apa? Treatmentnya juga harus berbeda gitu. Nah, problem yang kita hadapi dalam masyarakat Indonesia dengan warisan feodal patriarkal ini, saya mengalami ada banyak orang atau di sekitaran saya atau saya mengalami kekerasan seksual, pelecehan gitu ya. Karena kultur yang feodal ini dan tabu ngomongin soal hal-hal begitu, saya tidak merasa confident untuk mengatakan dan meminta perlindungan gitu. Belum lagi, kok bisa itu terjadi? Pasti kamu menggoda. Oh, kayak gitu tuh ini gitu. Nah, sama soal kenapa mereka mereduksi beberapa poin. Kan misal perbudakan seksual itu udah jelas berbeda dengan perkosaan. Lalu kemudian dengan pekerja seks komersil. Nah, di Indonesia ini kan memang itu tidak dibolehkan dalam tanda kutip. Tapi sejak sebelum Indonesia ada sampai saat ini ada, kan praktek-praktek prostitusi terjadi. Saya mungkin agak ekstrim gitu ya. Saya tidak menentang pekerja seks komersil, tapi saya ingin mereka, karena mereka punya alasan yang paling kuat itu adalah soal ekonomi gitu kan. Kemudian juga soal utamanya ekonomi gitu ya. Ya, kenapa nggak dibuat pada konteks pekerja seks komersil itu yang aman, dan kalaupun misal saya belajar nih pernah ke Swedia itu, di Swedia itu justru bukan PSK-nya yang dijerat hukum, tapi pembelinya. Yes, gitu. Nah, di sini kan selalu karena kebanyakan pekerja seks komersil itu ada perempuan. Perempuan yang stigma segala macam. Come on. Iya, jadi memang tidak bisa disatukan, digeneralisasi. Absolutely. Iya, karena bentuknya beda, harus perlakuannya, penanganannya juga beda. Jadi gitu, sahabat Mombine ya, kenapa alasan-alasan petinggi kita nih kenapa direduksi dan juga digabung-gabungin. Nah, kemudian selanjutnya Kak, ada juga yang terkait dengan yang disampaikan oleh perwakilan dari KUPI, Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Katanya nih, kalau seandainya pasal terkait dengan bentuk pemaksaan perkawinan itu karena katanya terlalu sensitif di masyarakat, maka harus dimasukkan juga terkait dengan perzinahan kalau seandainya bentuk kekerasan terkait dengan perkawinan. Itu gimana Kak? Itu kalau KUPI ini kan Kongres Ulama Perempuan itu justru progresif mereka. Kalau ini kan mungkin kayak kelompok Alia itu. Kemudian yang kedua itu adalah mereka yang selalu pakai panji kesusilaan itu loh, tapi tidak Pancasilais gitu ya. Jadi mereka mencampur adukan dalam pasal zina, kemudian pernikahan sejenis juga, lalu juga soal pernikahan anak. Nah, ini kan cara berpikir yang menurut saya membaca naskah akademik dan rancangan undang-undangnya ini udah keliru. Dan mereka keliru memaknai apa itu zina, apa itu pernikahan anak. Nah, secara khusus gini, Indonesia itu masih menjadi salah satu negara dengan angka pernikahan anak yang tinggi. Dan saya itu sudah sejak 2013 saya bekerja untuk isu-isu itu. Ada dengan Yayasan Kesehatan Perempuan di Jakarta juga, dan mereka menangani kasus-kasus ini, membahas dengan Kementerian KPPA, dan mereka mengadvokasi untuk di Undang-Undang Perkawinan itu kan 16 tahun awalnya, lalu kemudian jadi 18 tahun. Nah, harapannya mungkin nanti bisa 21 tahun, dan ini sejalan dengan upaya memberikan hak untuk pendidikan yang lebih baik, dan itu berkontribusi pada peningkatan sumber daya manusia Indonesia. Nah, salah satunya adalah perempuan, dan itu adalah untuk pemajuan perempuan dengan pendidikan yang lebih tinggi. Hak untuk dia memilih kapan dia mau menikah pada usia yang matang, termasuk juga pendidikan kepada anak laki-laki juga gitu. Nah, mungkin gini, kenapa kemudian ini tidak masuk di dalam undang-undang ini, kan memang sensitivitasnya tinggi, dianggapnya gini. Oh iya kan, kalau kan ada beberapa yang keyakinan
Dan ini mencampur adukkan dalam konteks Indonesia. Memaknai hukum Indonesia itu kan kalau anak-anak sudah akil balik, boleh dong itu udah dianggap dewasa, boleh dinikahkan. Ya laki-laki udah mimpi basah, perempuan udah menstruasi lah. Kalau masih 14 tahun rahimnya belum siap, masih SMP kelas 2, Tuhanku, kita membayangkan anak-anak kita seperti apa sih gitu loh. Terus dan sedih ya karena pernikahan anak ini juga berkontribusi pada kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan yang berlipat, perceraian yang tinggi, dan yang paling parah adalah SDM kita kualitasnya rendah gitu kalau ini kita biarkan gitu. Iya, jadi memang terkait dengan statement-statement terkait dengan mereduksi dari bentuk-bentuk kekerasan tadi itu ada alasannya tersendiri, tapi banyak juga pihak-pihak yang tentunya tetap berusaha bagaimana bentuk-bentuk kekerasan direduksi tadi itu tetap bisa maksimal walaupun hanya 5 bentuk kekerasan yang disetujui misalnya di tingkat DPRD untuk dirumuskan menjadi undang-undang. Nah, kan poinnya adalah melindungi dan memastikan dapat keadilan dan supaya ini tidak terjadi lagi. Oke. Nah, kira-kira nih Kak Ririn, karena kan di RUU PKS sebelumnya itu yang paling di-highlight itu terkait dengan hak-hak korban. Nah, apakah ketika menjadi RUU TPKS sendiri itu hak-hak korban tetap dipenuhi atau itu gimana? yang diperjuangkan oleh kawan-kawan. Dan termasuk gini kan, ada upaya bahwa itu nanti akan include di dalam beberapa organisasi yang sudah dibentuk untuk memenuhi hak korban itu di beberapa organisasi yang kayak pendampingan gitu. Pendamping itu di organisasi-organisasi sudah terbentuk di struktur pemerintahan sampai kelurahan dan desa. Problemnya adalah misal salah satunya kelurahan atau PKK atau apapun itu punya PR soal perspektif dan bagaimana membuat dalam kerangka action. Kan ada juga forum layanan gitu ya yang menurut saya itu perlu diperkuat juga. Dan menurut saya juga selesai undang-undang ini kan juga penting untuk tidak hanya sosialisasi tetapi memastikan peraturan turunannya jalan, memastikan institusi penegak hukum menjadi lebih baik, memastikan institusi-institusi layanan baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun oleh masyarakat gitu kan. Ada juga organisasi masyarakat sipil kayak Sekolah Mumbine kan, ada juga forum menerima laporan, kemudian konseling, pendampingan gitu juga memenuhi standar-standar yang tadi melindungi dan keadilan buat korban dan supaya ini tidak terulang. Dan yang nggak kalah penting adalah pendidikan pada publik bahwa satu, kekerasan seksual itu bukan sesuatu yang tabu untuk dibahas, bahkan harus diusut atau ada proses hukum yang adil. Lindungi perempuan dan para penyintas ini untuk mendapatkan keadilan, mendapatkan keamanan. Dan dia bisa kemudian melindungi, perlindungan itu membuat dia dan sekelilingnya tidak akan mengalami apa yang sudah dia alami gitu. Dan Indonesia sudah dalam situasi darurat. Kalau Eja tadi bilang dalam 1 jam 3 perempuan mengalami pelecehan, dalam 1 jam juga ada 1-2 perempuan dibunuh karena kekerasan. Dan ini yang terdata dan selalu yang tidak terdata, apalagi di kawasan remote, wilayah konflik dan lain-lain itu tinggi sekali gitu. Reza sendiri sih agak jengkel nih ya Kak dengan sebenarnya tindakan-tindakan seperti itu. Bukan agak jengkel, jengkel banget sih Kak. Apalagi banyak sekali kasus-kasus bukan hanya di luar Pulau Jawa, di Pulau Sulawesi, tapi di sekitar di Palu juga itu banyak sekali kasus-kasus diskriminasi kemudian kekerasan seksual juga yang terjadi. Nah, ada beberapa hal juga yang Reza mau tanyain terkait dengan pendapat Kak Ririn. Di RUU PKS sendiri yang tadinya kata pemerkosa diganti dengan kata pemaksaan hubungan seksual. Nah, bukannya itu agak ini kayak apa ya? Dikembalikan kepada perkosaan. Kembalikannya harusnya karena ya. Itu kan ya jelas dong. Orang kan gini ya, bagi beberapa pihak yang menurut saya tidak nyaman dengan kata perkosaan itu kan, dia berada pada pilihan untuk mengkompromikan tindak kriminal menjadi kata yang lebih halus,
ketimuran lah dengan oh ya kenapa ini kan juga ini apa memang betul, oh ya apakah ini betul perkosaan bentuknya apa, penjahat ya Penjahat, ya. ya harus Ya. dihukum dengan hukum Indonesia yang ada. Kenapa itu dilakukan? Dan mereka sebagai misal pelaku, sebagai terdakwa divonis, dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara Indonesia. Dia di penjara juga tetap dapat layanan. Maksud saya, yang terpenting adalah sekali lagi adalah melindungi penyintas dan supaya ini tidak terjadi lagi gitu. Ya. Ya kalau dengan kata-kata sopan atas nama ya mereka juga nggak tahu lah apa istilahnya. Dan jangan salahkan Eja, para pelaku itu orang-orang terdekat. Para pelaku itu banyak juga yang selama ini selalu berkedok pada kesusilaan. Para pelaku itu juga adalah orang-orang yang tokoh masyarakat, tokoh agama. Wow. Ya kan, kasus yang terjadi di Jawa Barat, lalu di Jombang, Jombang anak kiai. Lalu ini ada yang pemimpin pesantren. Pesantren ya. Menurut saya ini gila. Ada juga dari pemimpin agama lain juga ada kasus, entah itu pendeta atau apa, kan ada gitu. Bukan kemudian kita ya kejahatan, Yeah. tindak perkosaan Perkosaan. siapapun pelakunya gitu. Apalagi kalau kamu sudah jadi pemimpin agama, menyebut dirimu entah ustadz, pendeta, atau bisa juga kan ada pejabat juga yang satu itu yang dari mana itu ya, yang dia bawa 4 anak perempuan ke Jakarta kemudian dilecehkan. Lah kamu udah dapat privilege, dipercaya masyarakat, menjadi guru, menjadi pemimpin agama, mendidik anak-anak, dan mereka kau rusak gitu. Ada berapa korbannya tuh? 12, 9 hamil, lalu anak yang dilahirkan jadi peminta-minta. Ya Tuhan, ini wajah seperti apa yang dia hadirkan dalam masyarakat. Dan kalau kasus seperti ini masih dianggap belum darurat, dan kalau ada undang-undangnya, draft RUU-nya nggak didukung, siapapun deh partainya, termasuk kalau ada elit politik yang dia ada di DPR, di DPRD, atau dia salah satu anggota partai politik, ya sorry to say, bilang bahwa sekarang ini kan dalam konteks struktur pemerintahan kita, kemudian parlemen, para pemangku kebijakan itu kan di DPR gitu ya, dan partai politik juga punya peran di dalamnya, karena semua yang ada di dalam partai politik yang terpilih jadi DPR RI itu kan petugas partai, meskipun kader partai. Kalau kemudian aku menyebut bahwa ini petugas partai itu kayaknya refer pada satu partai, tapi semua partai itu menyebut kadernya di parlemen itu petugas partai sebetulnya. Ya betul, memang mereka petugas partai, terpilih lewat partai. Ya benar. Kalau misal katakanlah Reza anggota DPR RI itu ya, Anda nggak setuju dengan RUU ini, ya saya akan mengkampanyekan untuk tidak pilih Reza, gitu. Ya jadi terkait dengan yang tadi yang sudah kata pemerkosa itu memang sudah layak didapatkan, disematkan untuk para pelaku kejahatan ini ya. Karena ya penjahat itu tetap penjahat, nggak akan berubah karena memang orang jahat gitu ya. Mungkin bisa berubah juga dengan treatment ini nih, karena kan juga ada beberapa contoh. Ya kita harus percaya bahwa mungkin orang bisa berubah, tapi proses hukum harus dijalankan. Asal jangan sampai menggunakan privilege bahwa kamu anak siapa, kamu pemimpin ini lalu hilang. Ya kalau kau udah melakukan kekerasan seksual, ya kamu harus dihukum. Kalau kemudian kekerasan kau lakukan dengan cara memperkosa, ya ada hukum untuk mengatur itu gitu. Tapi misal gini, kalau saya ditanya pendapat pribadi, meskipun di Undang-Undang Indonesia itu kan ada boleh pasal kebiri ya, saya secara pribadi tidak setuju. Sama halnya saya tidak setuju hukuman mati. Tapi saya setuju siapapun yang melakukan kejahatan harus dihukum. Oke. Wow, jadi ini sedikit challenging juga ya, Karirin terkait dengan RUU TPKS ini. Nah, lanjut nih, masih banyak sekali statement-statement nih terkait dengan isi dari RUU PKS yang diubah menjadi RUU TPKS. Terkait dengan kekerasan berbasis online. Apalagi di pandemi sekarang nih, Karirin. Banyak sekali kasus-kasus sexting. Tadi Reza barusan buka Instagram, Kak. Ada dosen yang sexting nih ke mahasiswanya. Mahasiswanya mau ngajakin bimbingan, tapi dosennya suruh ngajak nikah, terus panggil sayang, suruh sholat subuh. Itu gimana tuh, Karirin? Aduh, barusan sebelum mulai podcast ini lagi Reza baca tadi. Gimana, Kak? Ya. Di
di era digital ini dan apalagi setelah pandemi itu kan banyak cara kerja orang itu berbeda, online, digital gitu. Tapi sebelum itu pun kasus kekerasan berbasis online itu udah tinggi. Tidak hanya online dengan menggunakan kanal sosial media gitu ya. Entah itu lewat IG, Twitter, TikTok, WhatsApp, apalagi. Ada juga YouTube, komen-komen Iya, YouTube gitu. Posting video-video. Iya, posting video itu. Menurut saya seharusnya itu juga diatur ya, karena undang-undang itu ya, rancangan undang-undang atau kebijakan itu kan harus juga kontekstual apa situasi yang terjadi. Sama halnya begini, kenapa RUU TPKS yang tadi Reza awal tanya kan ada nggak sih undang-undang lain yang sebenarnya sudah melindungi? Ternyata itu nggak cukup gitu dan kejahatan berbasis cyber ini memang makin tinggi juga, tidak hanya dalam konteks pelecehan seksual, kekerasan seksual, tapi juga peretasan data. Bahkan banyak perempuan yang bekerja pada isu-isu anti kekerasan, penghapusan kekerasan seksual ini, kemudian isu-isu hak asasi manusia, itu kalau dia perempuan itu makin tinggi serangannya, di stigma ibu perempuan tidak baik, ibu yang tidak peduli keluarga, bahkan ada tuduhan bebas itu liberal, kemudian sampai peretasan akun-akun yang dia punya diganti tuh, profilnya diubah jadi dengan pakaian yang berbikini atau ditulisin diganti wajahnya dengan ini gitu. Tapi memang kalau RUU ini bisa merespon itu juga baik. Kedua, kita ini kan perlindungan data pribadi itu masih jadi RUU yang juga belum disahkan dan itu sudah diadvokasi di kemitraan di mana saya bekerja juga mendukung untuk segera dibahas dan juga pembahasan beberapa poin penting perlindungan data pribadi itu. Gitu aja. Dan kalau tidak salah itu Komnas Perempuan juga mendata makin tinggi kasus kekerasan berbasis digital ini. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari itu kan ngalamin gini ya orang, cewek, aduh cantik banget sih, wow seksi, terus sampai nyebut susunya besar, sweet gitu, bokongnya gede gitu. Kan ketika kita mengadu gitu ya, itu tuh pelecehan ya, harusnya kamu bangga dong, kamu dipuji. Nah ini loh perspektif orang-orang yang kita itu kan kadang keliru gitu man. Saya juga mengalami yang kayak gitu ya. Bahkan ada misal di grup WhatsApp gitu ya, ada yang posting perempuan yang seksi sedang selamat pagi, kakak-kakak yang ada di grup ini yang dia kebetulan pakai bra dan celana dalam saja, terus pakai kacamata lagi minum kopi. Itu perempuan siapa, ngambil fotonya dari mana, diposting oleh laki-laki dan dengan kata-kata yang seksi juga. Saya tanya, saya sederhana aja, itu siapa? Nggak tahu, yang pasti bukan adikku atau bukan ini. Saya bilang, itu kan nggak boleh, apakah ada izin pasang foto begitu. Terus yang kedua, ini sangat seksis dan ini pelecehan lewat digital. Kalau saya nih, misal katakanlah pelakunya, Bud, bagaimana kalau itu foto istrimu, anakmu, ibumu gitu, langsung dia gitu. Karena menurut saya itu pelecehan dan saya juga sama nggak akan setuju juga kalau ada wajah, apalagi anak-anak gitu ya, atau laki-laki diposting yang gambarnya yang gimana gitu, yang tanpa izin gitu, itu kan absolutely pelecehan. Jadi harapannya semoga RUU TPKS ini bisa melindungi sexting ya, pelecehan berbasis online di media sosial gitu. Nah, gimana nih dengan teman-teman penyandang disabilitas ketika ada pelecehan yang terjadi atau kekerasan? Apakah di RUU ini juga diatur atau gimana, Kak? Aku agak miss soal itu, tapi ini aja, kekerasan seksual menimpa siapapun, perempuan, anak-anak, teman-teman dengan ability yang berbeda, itu ya harus dapat perlindungan. Dan kita kan ada juga undang-undang disabilitas, termasuk ada Dewan Nasional itu. Dan mungkin saya ada sahabat juga Mas Hari, dia dari LBH dan dia juga kawan-kawan dari kelompok disabilitas. Dia juga mendukung advokasi ini supaya
kalau korbannya itu kelompok dengan ability yang berbeda ya harus ada perlindungan juga gitu. Sebenarnya sekali lagi kan gini, undang-undang ini diharapkan, RUU ini diharapkan memang menjadi jalan baik supaya upaya-upaya melindungi para penyintas dan juga upaya-upaya untuk tidak terjadi lagi itu bisa makin baik gitu. Oke. Jadi harapannya apapun bentuk kekerasannya terjadi pada siapapun itu tetap akan punya hak dan juga akan didukung untuk menyelesaikan kasus-kasusnya di mata hukum karena semuanya sama ya Kak. Iya. Oke. Nah, mundur ke belakang sedikit, Reza baru ingat tadi Kak Ririn sempat mention terkait dengan salah satu fraksi nih yang tidak menyetujui. Nah, Reza memang baru baca katanya salah satu dari fraksi tersebut yang udah Kak Ririn mention sebelumnya, mereka tidak menyetujui terkait dengan RUU TPKS kalau tidak di dalam RUU tersebut tidak ada muatan perzinahan dan penyimpangan seksual. Ya itu melenceng juga. Keliru memahami term soal zina. Zina ya berbeda dalam konteks kasus kekerasan seksual kan, dan kalau itu tindakan yang keliru dalam terminologi agama tertentu, dan tentu saya juga tidak setuju juga ya kalau kita punya pasangan kemudian melakukan kamu berkhianat pada pasanganmu gitu ya, apalagi kalau dalam konteks Indonesia ada legal kekerasan dalam berpacaran saja saya nggak setuju gitu kan gitu. Jadi ya itu argumen itu tidak tepat di sini. Lalu kedua soal penyimpangan seksual. Ya, kata penyimpangan seksual itu sendiri juga nggak jelas menurut saya apa yang dimaksud oleh PKS ini ya terkait dengan penyimpangan seksual itu ya. Kan kita tahu ada keberagaman gender, keberagaman orientasi seksual gitu, dan morality itu kan harus ditempatkan pada konteks dalam konteks keindonesiaan kita dan humanisme itu kan. Kalau kamu melakukan kejahatan kriminal, pemaksaan kehendak gitu kan, ya kamu harus dituntut gitu ya. Tapi kalau ini adalah pilihan pribadinya, orientasinya gitu, apa hakmu menentang gitu kan. Dan maaf ya, banyak juga yang orang-orang yang selalu aku menyebutnya ini tadi. Dan ada satu artikel yang sangat baik sih menurut saya yang menyebut panjinya kesusilaan gitu ya. Tapi lupa dia bahwa banyak para orang-orang yang selalu mengibarkan panji kesusilaan itu, maaf ya, banyak kasus justru selangkangan mereka yang bermasalah kan gitu loh. Maaf kalau aku kata-kata ini ya, tapi teman-teman saya itu juga, dan ya ini kata pribadi yang saya gunakan kan gitu ya. Dan saya mungkin tipe orang yang direct gitu ya, karena saya nggak mau, saya memahami isu birokrasi, saya memahami partai politik dan bagaimana partai politik itu bekerja, lalu bagaimana representasi parlemen, kemudian kualitas orang-orangnya gitu ya. Ada yang bagus, ada yang juga para pemain baru bla 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 gitu ya. Dan menurut saya partai-partai kita itu memang harus direform untuk lebih dekat, lebih mendengar, menggunakan nuraninya dengan persoalan-persoalan. Dan ini menjadi program strategis partai untuk menjawab realita yang ada di masyarakat itu dengan kebijakan-kebijakan yang melindungi mereka gitu. Nah ini yang ya saya ada di dalam beberapa koalisi juga ya, baik itu di kelompok politisi perempuan, NGO, kemudian young politician gitu ya. Dan ya saya acap kali memang cukup direct bicara, tapi ada basic argumen dan pengalaman empirik yang saya gunakan untuk itu. Jadi nggak asal jeplak gitu ya. Gitu. Oke, Kak. Kenapa tadi Reza tanyain terkait dengan statement itu? Karena ini mungkin juga jadi pertanyaan sahabat-sahabat Mombine yang ada di rumah terkait dengan waktu disahkannya RUU ini. Ini kan udah lama banget ya Kak, dari 26 Januari kalau nggak salah ya, 2016. Sampai sekarang itu belum jelas juga kapan disahkannya. Tapi kalau masalah-masalah urgent seperti ini itu kayak lama banget buat disahkan undang-undangnya. Tapi kalau kayak mohon maaf ya, Omnibus Law, pemilu atau hak-hak KPK yang direduksi, ini kayaknya pemerintah
cepat banget nih buat undang-undangnya. Itu gimana tuh Kak Ririn? Ya, partai politik, pemerintah, anggota DPR, RI, DPRD, ini loh, Reza ini milenial. Dan di 2024 suara mereka tuh banyak banget. Dan banyak anak-anak muda yang sudah mulai kritis gitu ya. Nah, sayangnya karena kinerja partai, kinerja pemerintah, parlemen itu tidak sepenuhnya sejalan dengan ekspektasi publik, salah satunya kelompok muda, itu mereka malas loh ikut dalam pemilu. Mereka nggak langsung bikin action boycott atau golput atau apa, tapi mereka malas aja gitu, ngapain milih, nggak berguna juga dalam itu statement mereka loh. Dan kalau muncul gini ya, kan banyak juga pengalamannya, misal contoh kalau undang-undang yang berhubungan langsung itu dengan kepentingan mereka gitu ya, kayak menjelang pemilu nanti revisi undang-undang pemilu, kemudian nanti kan ya kita tahu ya banyak kasus korupsi. Ini KPK makin direduksi perannya, undang-undang KPK revisi itu juga cepet gitu ya. Dan ternyata survei publik nih, kalau kita mau komitmen untuk pemberantasan korupsi, kok kenapa KPK makin turun nih nilainya? Itu kan sedih kita ya, anak-anak muda ya ini ya. Saya juga kan barisan milenial. Tas. Milenial. Iya, milenial banget gitu. Ngisi acara aja kita, oh ya kayaknya kita harus seragam nih, ada coklat-coklatnya gitu. Tadi simbolnya udah mau kayak gini kan. Caranya. Iya. Nah, terus. Jadi kalau para pengambil kebijakan ini tidak melihat bahwa isu ini urgent dan anak muda sudah bersuara, mohon maaf nanti makin ditinggalkan. Meskipun jangan salah loh bahwa ada beberapa partai yang khawatir untuk mendukung undang-undang ini. Karena gini, mereka khawatir akan ditinggalkan pemilihnya. Kenapa? Karena kelompok-kelompok yang menentang RUU ini dengan dalil, oh ini melegalkan zina, oh ini liberal, oh ini nggak sesuai budaya ketimuran, oh ini justru tidak melindungi perempuan, oh ini bertentangan dengan keyakinan tertentu. Dan kelompok-kelompok itu menurut saya memang kelompok-kelompok yang cukup konservatif, yang menurut saya tidak tepat dalam melihat akar soal. Dan tidak tepat juga menggunakan analogi-analogi dengan kata-kata liberal, zina. Karena apa? Mereka abai untuk mempelajari lebih dalam. Termasuk ketika mereka menggunakan delik, oh ini soal penyimpangan seksual. Dengan kata penyimpangan pun mereka harusnya bisa menyampaikan apa yang dimaksud penyimpangan. Mereka menggunakan dalil apa? Atau menggunakan latar belakang apa? Pengetahuan, keyakinan tertentu, atau ada hal lain. Ini kan harus dibuka diskusinya gitu. Dan ini untuk kemaslahatan seluruh warga negara Indonesia. Kalau dengan tem-tem begitu kan nggak pas juga gitu. Dan saya bilang aja ke para partai politik yang takut kehilangan suara karena banyak kelompok ini, semakin kalian menentang RUU ini atau nggak setuju, ya makin ditinggalkan nih oleh barisan muda yang jumlahnya luar biasa banyak. Iya benar banget Kak. Jujur Reza aja ketika kemarin ada undang-undang tersebut yang disahkan, Omnibus Law, pemilu dan lain-lain, males Kak datang ke TPS. Iya benar banget Kak. Karena menurut Reza ini pemerintah gimana sih udah banyak, justru kalau memang itu hal yang baik tentunya nggak ada masalah yang timbul setelahnya kan, tapi justru sebaliknya. Nah apalagi kalau misalnya RUU TPS ini nggak didukung dan disahkan, lihat aja Reza punya banyak teman-teman juga. Reza akan kampanye. Iya, campaign juga pastinya. Apalagi Reza ini di Sekolah Mombine, dan Sekolah Mombine ini kan organisasi yang juga mendukung bahwa perempuan itu bisa, perempuan agen perubahan, dan perempuan itu bisa jadi pemimpin gitu. Nah, kalau hal-hal yang paling mendasar sebagai upaya perlindungan pada perempuan dan anak-anak ternyata jauh banget jalannya, bahkan mungkin menemui jalan buntu untuk dapat perlindungan, ya kita harus melawan. Dan Reza juga barisan mudanya Sekolah Mombine, dan Sekolah Mombine tidak hanya fokus pada perempuan dan anak, tapi juga anak-anak muda, laki perempuan,
lintas gender, keberagaman juga, dan menurut saya menarik. Dan kalau Reza sudah speak up seperti itu, ya memang sudah seharusnya dan semestinya dong. Anak muda itu yang memegang masa depan gitu loh. Bener. Mereka itu sangat ahli dengan dunia digital, update banyak hal, easy going, tapi cerdas-cerdas juga gitu. They know what they want, and mereka ingin politik itu juga yang menjawab tantangan-tantangan anak muda, solutif gitu, dan menghargai kelompok milenial gitu. Gitu sih. Iya, thank you Kak Ririn. Jadi terkait dengan anak muda nih, mungkin kemarin kalau teman-teman yang di luar Pulau Jawa agak sulit buat mengadvokasi langsung di Jakarta terkait dengan perumusan RUU TPKS ini. Nah, terus banyak tuh link-link yang beredar, petisi, tanda tangan petisi. Nah, teman-teman Reza pun juga bertanya nih Kak, apakah itu memberikan dampak atau ngefek nggak sih untuk mengadvokasi RUU PKS ini? Gimana Kak? Pasti dong, Ja. Kan gini, sekarang ini kan the power of social media itu ya. Jadi sisi baik dari sosial media ini kan untuk mendukung kerja-kerja advokasi dan lobby. Lalu muncul yang soal petisi, entah lewat Jinx atau lewat yang lain. Lalu ada bikin nih, mengkonsolidasikan langsung nih, ditulis nama, kemudian profesi, dari daerah mana, tulis langsung tuh. Sampai ini kan sekolah membina kan bikin tuh 5.000-an mahasiswa toh. Ya, kalau nggak ada hal-hal kayak gitu, Za, belum tentu seramai ini gitu. Dan jangan salah nih, ketika ada gerakan Me Too, lalu ada dibongkar banyak kasus nih, para pelaku kejahatan seksual, kekerasan seksual ini diungkap, ternyata nih banyak ke-up ya. Dan orang terdorong untuk berani bicara dan mengadvokasi dan bertindak gitu. Dan ini menjadi fakta-fakta empirik yang kemudian menegaskan, menjadi energi baik untuk mengetuk pemerintah, mengetuk pintu parlemen, mengetuk pimpinan partai politik, mengetuk ormas-ormas yang masih belum sejalan untuk segera disahkannya RUU TPKS ini. Oh iya benar ya, oh ternyata begini. Dan itu kekuatan sosial media, kekuatan media massa juga. Dan gini juga, dalam beberapa kasus ini kan kayak yang kasus Kiai di Jombang itu, karena bapaknya salah satu pendiri juga dan punya pesantren itu kan, bahkan mereka mau melawan balik tuh orang-orang pelakunya ini. Tapi dengan adanya ini kan diungkap lagi, orang pada bersuara. Ya menurut saya apapun latar belakangmu, kalau kamu penjahat seksual ya harus dihukum, karena itu juga menjadi efek jera bagi kalian dengan privilege yang sudah luar biasa, entah terlahir dari keluarga orang elit, entah terlahir sebagai keluarga kiai, pendeta, biksu, whatever gitu ya, dan punya sekolah dipercaya oleh publik. Banyak anak-anak yang orang tua yang menitipkan anak-anaknya di sekolah kalian, di pondok kalian, tapi kalau kemudian mengalami pelecehan, perkosaan, bayangkan seumur hidup penyintas kekerasan seksual itu tidak akan pernah bisa sembuh sepenuhnya dari trauma yang mereka alami. Mau kalau itu terjadi pada istrimu, pada anakmu, pada ponakanmu, saya percaya mereka akan menjawab tidak. Tapi kalau di antara keluargamu ada pelaku, dan kebetulan misal bapaknya, ibunya orang penggede gitu ya kan, ya tunjukkan kegedeanmu itu dengan berani menyerahkan anakmu, saudaramu sebagai yang melakukan kejahatan dan kekerasan seksual. That would be good lesson learned for our life, to be much more better person as part of the member of community. Jadi gitu teman-teman sahabat Membine, petisi-petisi yang sudah kita tanda tangani itu tentunya memberikan efek juga terkait dengan segeranya disahkan RUU ini. Oke. Nah sekarang Kak Ririn, misalnya RUU-nya ini udah disahkan, tapi institusi keamanan yang harusnya melindungi dan mengayomi kita, korban-korban, ya kayak kita lihat sekarang, belum lama kasus Novia Widyasari Kak, yang akhirnya bunuh diri karena mendapatkan kekerasan dan juga pemaksaan aborsi dari kekasihnya yang seorang, mohon maaf, aparat kepolisian. Nah, itu gimana Kak? Ketika RUU-nya sudah disahkan, tapi oknumnya yang harusnya menindaki kasus tersebut justru menjadi pelaku gitu. Ya, sebetulnya gini juga kan,
sejak udah ada kebijakan tuh bukan kemudian semua masalah terjawab toh. Ya, oke. Kan nanti masih ada beberapa peraturan turunannya gitu, mulai dari peraturan pemerintah, lalu nanti ini tertuju pada institusi apa, Ya. aparat penegak hukum, ya harus ada juga internal sosialisasi di mereka, lalu capacity building supaya mereka punya perspektif yang lebih baik, melindungi, kemudian membangun keadilan, mewujudkan keadilan bagi para penyintas, dan juga ada layanan yang juga disiapkan SOP-nya ketika ada kasus laporan tindak kejahatan, tindak kekerasan seksual, Ya. cara penanganannya seperti apa, lalu ada safe house-nya juga. Nah, kalau pelakunya itu justru aparat, itu harus sanksi lebih besar gitu. Nah, Ya. kasus saya sedih, saya tidak berani juga menyebut nama itu juga ya. Saya membayangkan apa yang dialami oleh perempuan ini, mahasiswi yang begitu luar biasa sebenarnya masa depannya gitu ya. Membaca bagaimana ibunya berstatement, ya tolong temani ibu, itu menurut saya, Tuhan aku sampai gitu ya. Saya membawa dalam doa, saya nggak religius ya, tapi menyebut anak ini dan ibunya dalam doa saya, dan saya berharap ini tidak makin banyak terjadi gitu ya, karena sebetulnya anak ini juga sudah lapor ke polisi kan, dan tapi nggak segera diurus laporannya, dan dia, dan sekali lagi ya, kasus ini kan banyak pelaku itu orang-orang terdekat dari kita, dan yang kedua dalam konteks masyarakat yang feodal, patriarkal, yang warisan budaya ini, dan membahas soal sex and sexuality gitu ya, itu hal yang masih tabu. Dan ini mahasiswi ini kan juga sudah menyampaikan pada family-nya, tapi belum tidak dapat proteksi yang baik juga. Nah, bayangkan apa yang terjadi dalam dirinya itu ya, pergulatan, pasti dia udah ngerasa seperti tidak ada masa depan, sudah kotor, hina, tidak dihargai, bla bla bla. Dan kenapa saya bilang ini kekerasan dalam berpacaran ya. Bayangkan dampaknya bisa begitu. Nah, lalu ada pemaksaan, ada kekerasan seksual. Ini trauma seumur hidup gitu. Jadi menurut saya sekali lagi kita sudah dalam situasi darurat, sudah ada SOS ya, dan sudah banyak draft RUU-nya, naskah akademiknya sudah ada, advokasi lobby sudah dilakukan dari Sabang sampai Merauke, lintas generasi, aktivis zaman baheula turun tangan, anak-anak muda direpresentasikan, anak-anak SMA pun bersuara, lalu mahasiswa-mahasiswi bikin rilis aksi, lalu aktivis lintas generasi sudah turun. Jadi kalau partai politik, fraksi di DPR, anggota parlemen, pemerintah masih juga enggan untuk segera mengesahkan, saya secara pribadi bertanya, apa yang sesungguhnya kau lakukan untuk melindungi perempuan dan anak-anak? Dan yang saya sentil juga untuk kalian, ketika kalian mau maju sebagai anggota legislatif, mengetuk tiap pintu untuk mendapatkan suara, mendatangi rumah Eja, mendatangi rumah Wati, Budi, Santi, Tina, dengan kata-kata yang manis dan janji-janji mulut. Ketika terpilih, tidak mendengar dan memenuhi aspirasi mereka, saya bertanya tentang komitmen politik Anda. Itu, dan tapi kita harus selalu pada energi baik ya, bahwa sudah ada mayoritas fraksi mendukung ini, jadi langkah baik juga, dan semoga mereka konsisten sampai ini disahkan. Ya kalau PKS konsisten tetap menolak ya Goodbye. say goodbye gitu. Oke. Makasih Kak. Terakhir nih, apa yang ingin Kak Ririn sampaikan ke anak-anak muda di luar sana untuk mendukung RUU ini, dan juga kepada korban-korban yang mungkin penyintas kekerasan yang belum berani buat speak up. Ya. Hai kawan-kawan milenialku, kita sama milenial juga kan. Jadi saya berterima kasih sekali banyak kawan-kawan mahasiswa dari berbagai wilayah, region, pulau, provinsi, ratusan universitas sudah mengeluarkan statement, bikin aksi untuk mendukung segera disahkan RUU TPKS, dan saya mengajak kalian tetap memperluas gerakan ini sampai betul-betul disahkan. Bisa melalui petisi, bisa tulis surat pribadi, bisa bikin puisi, bikin aksi, bikin rilis, dan publish itu di kanal-kanal sosial media. Buat kawan-kawan penyintas,
kalau saya ingin memeluk kalian dan kita bersama menghadapi ini, berani berbicara, berani untuk mendapatkan keadilan, dan percayalah bahwa kasus-kasus seperti ini tidak bisa dibiarkan. Saatnya untuk memperjuangkan supaya tidak hanya dilindungi, tetapi juga jangan sampai itu terjadi lagi. Dan sekali lagi pada partai politik, kepada anggota parlemen, saya juga mengetuk Presiden Jokowi untuk segera mendukung disahkannya RUU ini. Dan secara pribadi juga saya sebetulnya mengajak Ibu Iriana, Ibu Negara, untuk berbicara juga dan menyampaikan dukungan pada segera disahkannya RUU TPKS ini. Ibu adalah ibu negara, ibu anak-anak seluruh rakyat Indonesia. Bersama kita, Bu, kita hentikan seluruh praktek-praktek kekerasan, kejahatan seksual. Kita lindungi anak-anak, kita lindungi kita sebagai perempuan, dan kita wujudkan pemajuan sumber daya manusia Indonesia untuk era global. Dan pemajuan sumber daya manusia itu salah satunya adalah perempuan. Oke, terima kasih banyak Kak Ririn atas waktunya di episode ke-14 podcast Sahabat Membina kali ini. Tentunya informasi yang Kak Ririn sampaikan hari ini akan sangat bermanfaat buat sahabat-sahabat Membina yang ada di seluruh Indonesia. Dan tentunya informasi dari Kak Ririn akan sangat mendukung terciptanya dan juga semangat-semangat dari generasi muda untuk segera mendukung mensahkan RUU TPKS ini. Terima kasih banyak buat Kak Ririn, semoga sehat selalu dan juga balik ke Jakarta, jangan lupa balik ke Palu lagi. Palu adalah rumah juga buat saya, dan kawan-kawan generasi muda, kalian adalah pemilik masa depan dan Republik Indonesia ada di tangan kalian. Oke. Terima kasih Kak Ririn, terima kasih juga sahabat-sahabat Membina yang sudah menyaksikan podcast edisi Mengapa RUU PKS kali ini. Sampai ketemu di podcast-podcast selanjutnya, dan jangan lupa di subscribe channel Yayasan Sekolah Membina, di like dan di share. Sampai ketemu di podcast selanjutnya, bye-bye. Bye, cuy.